Berjumpa kembali dengan radio kita. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membacakan sebuah cerita kiriman dari seorang teman tentang kisah nyatanya dalam perjalanan hidupnya mencari rezeki melalui jalan pesugihan. Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kita ini. Dan kita mulai ceritanya dari sini. Aku sudah 5 tahun menikah. Suamiku hingga kini masih bermalas-malasan mencari nafkah buat aku, istrinya, dan seorang anak kami yang kini berumur 3,5 tahun. Sebenarnya, dari awal ibuku sudah memintaku untuk hati-hati dalam memilih calon suami. Tapi karena kerasnya niatku waktu itu, ibuku melepasku untuk menikah dengan Mas Zainal. Hidup kami pun sangat sederhana. Rumah masih ngontrak dan biaya-biaya hidup masih dibantu oleh orang tuaku. Mungkin hal itu yang membuat suamiku malas mencari kerja. Padahal dia punya banyak keterampilan. Sebenarnya bisa buka usaha apapun kalau dia mau. Pernah suatu kali aku minta padanya untuk berpikir tentang masa depan kami. Namun dengan nada marah, dia malah membentakku. Dan urusan mencari nafkah, dia serahkan padaku saja. Karena dia bilang pikirannya buntu. Terus aku harus gimana, Mas? Ya kamu kan cantik, manfaatin dong. Hah? Kamu nyuruh aku jual diri? Kataku ketika itu. Ya gimana lagi? Dengan cara itu akan mudah dapat duit. Katanya tanpa rasa malu dan tidak kasihan padaku. Aku pun menangis, dan dia tetap diam membisu tanpa rasa bersalah. Hingga suatu saat, seorang temanku yang merasa kasihan bicara padaku tentang bagaimana caranya agar mudah mendapatkan uang. Ayo kamu coba deh datang ke Pak D. Beliau sudah banyak membantu orang-orang yang kesulitan finansial. Aku pun tertarik dengan saran temanku dan memintanya menemaniku untuk datang menemui Pak D. Dibantu temanku itu, aku akhirnya bisa bertemu dengan Pak D. Aku dibawanya ke dalam ruangan prakteknya ketika itu. Di ruangan itu ada ranjang kecil, lengkap dengan lemari dan sebuah meja dan kursi. Pak, saya Widya. Saya ingin minta Bapak membantu saya untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga kami. Kata teman saya, Bapak selalu membantu orang-orang kesulitan untuk mencarikan jalan keluarnya. Kataku kepada Pak D. Iya, Dek. Banyak orang yang sudah Bapak bantu dan semuanya berhasil. Pak, syaratnya apa saja? Tanyaku lagi. Aku lihat Pak D itu ternyata bukan sosok yang terlalu tua. Mungkin umurnya baru sekitar 50 tahun paling tinggi. Dan sorot matanya sangat tajam. Dia menatapku seakan mau menelanku bulat-bulat. Syaratnya? Kamu benar-benar mau melalui semua ini demi keinginanmu? Kalau memang iya, kamu harus penuhi beberapa syarat. Iya, Pak. Demi keluarga dan masa depan kami. Saya ingin keluar dari kesulitan yang saya alami selama ini. Jawabku mantap. Oke, baiklah. Kalau memang sudah bulat tekadmu, syarat pertama adalah kamu harus melakukan ritual setiap Senin malam. Dan ritual itu tidak boleh putus atau terhenti
selama kamu masih menginginkan masalah-masalahmu itu teratasi. Saya siap, Pak, kataku. Aku pikir ternyata hanya itu saja syaratnya, dan aku pasti bisa melakukannya. Tidak itu saja, ada syarat lainnya, kata Pak D seolah membaca pikiranku. Setiap malam Jumat, kamu harus di sini. Kamu akan tidur di ranjang ini mulai dari pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi. Dan itu juga harus kamu lalui, paling tidak 1 purnama. 1 bulan ya, Pak? Ya, jawab Pak D. Baik, Pak, saya sanggup. Oke, kalau gitu kapan kamu mau memulainya? Menurut Bapak, kapan waktu yang tepat untuk itu? Ya sudah, mulai malam ini saja. Kamu sudah harus di sini sampai pukul 4 pagi. Tapi tubuhmu harus saya bersihkan dulu dengan cara mandi kembang setaman. Saya mau, Pak. Apapun syaratnya akan saya lakukan. Baiklah, sekarang kita mulai saja prosesi mandinya. Dan kemudian Pak D pun mulai mempersiapkan kembang setaman dan air yang akan dipakainya untuk memandikanku. Sebenarnya dalam hati, aku masih sangat ragu. Karena Pak D sendiri yang akan memandikanku. Tapi demi niatku, aku buang jauh-jauh raguku itu. Dan mulailah Pak D menyiramkan air itu ke tubuhku yang tidak ditutupi sehelai benang pun. Pelan tapi pasti, Pak D mulai melakukan ritualnya seolah sedang membersihkan segala pengaruh buruk yang menghalangi rezeki datang padaku selama ini. Sekitar 2 menit tubuhku diraba sambil mulutnya komat-kamit. Aku merasakan sesuatu. Rasanya seperti keinginan untuk disentuh lebih jauh. Dan kepalaku mulai pusing. Saat tubuhku mulai lunglai, aku merasakan Pak D membawaku ke ranjang kecil tadi dan meletakkan tubuhku di sana. Karena rasa pusing makin menjadi, mataku pun nanar. Tapi aku tidak hilang kesadaran. Aku sadar ketika Pak D mulai menaiki tubuhku dan melakukan semuanya padaku. Aku hanya diam, karena aku tidak ada tenaga lagi. Jangankan bergerak, untuk berbisik pun aku sudah tidak bisa. Aku sadar semuanya, dan makin lama aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Jauh lebih hebat dibandingkan yang kurasakan dengan suamiku. Dan Pak D terus melakukannya, sampai suatu ketika kurasakan aliran hangat memasuki tubuhku. Dan Pak D langsung berdiri, menepuk pipiku 3 kali. Seketika itu aku tersadar dan bisa langsung duduk. Syarat pertama sudah kamu lalui, Dek. Mulai besok, kamu akan mendapatkan keinginanmu itu. Aku yang masih terpana dengan kondisiku saat itu hanya menganggukkan kepala. Dan Pak D menyuruhku kembali memakai bajuku dan mempersilahkan aku pulang dengan membawa beberapa media ritual. Setelah pulang ke rumah, aku merasakan tubuhku semakin segar. Aku bingung, apakah karena Pak D? Besoknya aku mulai berpikir untuk mencari ide bagaimana memulai membuka sebuah usaha. Dan aku datangi ibuku untuk meminjam modal dengan janji akan mengembalikannya sesegera mungkin. Atas usul ibuku, aku membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Kebetulan rumah kontrakan kami letaknya di pinggir jalan, jadi banyak dilalui orang-orang. Hari pertama aku memulai usahaku, aku kaget saat menghitung hasilnya yang sangat besar. Tak terasa hari-hari selanjutnya usahaku makin berkembang. 1 minggu saja, usaha yang kubangun dengan uang pinjaman dari ibuku sudah menghasilkan banyak uang. Dan aku juga sudah bisa membayar hutangku pada ibuku. Tak lupa pula ritual Senin malam aku tekuni.
Dan malam Jumatnya aku kembali ke rumah Pak D dan melakukannya lagi. Setelah 2 kali bermalam di sana, aku pun mulai ketagihan. Apa yang kurasakan dengan Pak D ternyata membuatku makin bersemangat. Hingga kini, sudah setahun lebih sejak awal aku bertemu Pak D. Aku makin sering berada di rumahnya, dan usahaku makin berkembang. Dalam 1 minggu, 5 malam aku di rumah Pak D, dan 2 malam di rumahku. Sungguh aku sangat menikmatinya. Ternyata pesugihanku adalah pesugihan membawa nikmat. Oke kawan-kawan, itu cerita yang kita bacakan dari kisah seorang wanita bernama Widya. Dari kisah ini mungkin kita bisa melihat di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang memanfaatkan jalan-jalan yang salah untuk mencari rezeki, mencari nafkah buat keluarga. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Kita ambil hikmahnya, kita buang buruknya. Jangan lupa subscribe channel kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.